Pada tanggal 18 Desember 1994, Alison Botha yang berusia 27 tahun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berjemur di bawah sinar matahari bersama teman-temannya di sebuah pantai di kampung halamannya di Port Arthur, Afrika Selatan. Ketika hari mulai sore, ia mengundang semua orang kembali ke apartemennya untuk berkumpul dan menikmati makanan. Di penghujung malam, para tamunya mengucapkan selamat tinggal dan pulang ke rumah. Karena tidak aman untuk berjalan di jalanan setelah gelap, Alison memberikan tumpangan kepada mereka yang tidak memiliki transportasi. Ketika dia kembali ke apartemennya sendirian setelah pukul 3 pagi, Alison sedikit terkejut ketika mendapati bahwa seseorang telah mengambil tempat parkir yang biasa dia gunakan di depan gedung. Pilihannya sangat terbatas, ia terpaksa memilih tempat parkir yang lebih jauh dari yang ia inginkan. Ketika dia hendak keluar dari mobil dan masuk ke dalam, seseorang membuka pintu samping pengemudi. Sebelum dia sempat bereaksi, seorang pria menodongkan sebilah pisau ke tenggorokannya dan menyuruhnya bergeser ke kursi penumpang dan diam atau dia akan menghilangkan nyawanya saat itu juga. Alison melakukan apa yang diperintahkan dengan harapan orang asing yang mengancamnya itu akan membebaskannya tanpa cedera jika dia menuruti permintaannya. Saat mereka melaju dalam kegelapan, pria itu mengatakan kepadanya bahwa namanya adalah Clinton dan dia hanya ingin meminjam mobilnya. Dia berjanji akan melepaskannya dalam waktu singkat jika dia bersikap baik. Karena belum pernah berada di hadapan kejahatan yang sebenarnya, dia mempercayainya. Ketika pria yang dikenalnya sebagai Clinton berhenti di pinggir jalan, bukan untuk membebaskan Alison, melainkan untuk membiarkan kehadiran temannya masuk ke dalam mobil. Dia kemudian mengatakan bahwa ketika dia melihat ke kaca spion dan melihat sekilas sosok di kursi belakang, dia tahu bahwa dia dalam masalah. Meskipun Clinton si pengemudi tersebut telah berusaha untuk berpura-pura terlihat ramah hingga saat itu, tetapi rekannya justru telah menatap Alison seperti seekor pemangsa yang sedang mengincar mangsanya. Bukannya membebaskannya, para penculik Alison malah membawanya ke sebuah tempat terpencil di pinggiran kota. Sesampainya di sana, mereka melemparkannya ke tanah di tengah tumpukan pecahan kaca dan puing-puing yang berserakan. Setelah memberitahukan bahwa dia akan diperkaos, Clinton bertanya apakah dia berencana untuk melawan. Alison masih berharap bahwa mereka akan memenuhi janji untuk membebaskannya. Dia pun mengatakan bahwa dia akan bekerja sama asalkan dia bisa bertemu dengan keluarganya lagi. Tampaknya puas dengan tanggapannya, Clinton melanjutkan untuk menjalankan niatnya untuk memperkaos Alison yang sedang ketakutan dengan segala cara yang bisa dibayangkan. Setelah selesai, dia menyerahkannya kepada kaki tangannya yang telah membuatnya takut sejak pertama kali melihatnya. Saat dia mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi, dia mulai memperkaos Alison dengan kejam sekaligus mencekiknya. Akibat dicekik, Alison bahkan sempat beberapa kali pingsan. Karena keduanya pernah ditangkap atas tuduhan pemerkosaan di masa lalu, para pria itu telah memutuskan sebelumnya bahwa satu-satunya cara untuk menghindari hukuman penjara adalah dengan memastikan bahwa korban mereka di masa depan tidak dapat melapor ke polisi. Dengan pemikiran ini, setelah mereka merasa puas, mereka bergantian mencucuk perut Alison. Pada saat mereka selesai, dia telah mengalami 37 luka di bagian tengah perutnya, menyebabkan ada bagian dalam tubuhnya yang tumpah ke tanah. Ketika kedua pria itu berdiri sambil mengobrol dan mengagumi hasil kerja mereka, mereka terkejut melihat bahwa objek kebrutalan mereka masih bernapas. Dalam upaya untuk menyelesaikan pekerjaannya, Franz berlutut di atas Alison dan menggosok lehernya sebanyak 16 kali. Meskipun mengalami luka parah, Alison menyadari bahwa tangannya bergerak maju mundur di depan wajahnya saat dia menyayatnya begitu dalam hingga dia kelapanya hampir copot. Setelah mereka merasa yakin bahwa dia benar-benar sudah kehilangan nyawanya, para pria itu melepaskan semua kepura-puraan dan memanggil satu sama lain dengan nama asli mereka saat mereka naik ke mobil Alison dan bersiap untuk kembali ke kota.
Saat lampu-lampu mobil menghilang di malam hari, wanita muda yang telah dilukai sedemikian rupa itu secara ajaib sadar kembali. Allison terbaring terluka dan ditinggalkan di suatu tempat yang sepi, benar-benar hancur. Dia menulis pesan terakhir di pasir, mengatakan bahwa dia mencintai ibunya. Dia juga mencatat nama Franz dan Teuns agar orang tahu siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan nyawanya jika mereka menemukan jasadnya. Meskipun dia bisa saja menyerah dan menunggu, Allison tidak ingin berakhir begitu saja. Meskipun terluka, dia bangkit dan mencoba berjalan ke jalan. Namun ketika dia berusaha berjalan, dia menyadari bahwa penglihatannya terganggu. Dia tidak bisa melihat apa-apa di depannya. Ketika dia meraba wajahnya, dia menyadari bahwa kelapanya hampir putus, membuatnya sulit untuk mengangkat kelapanya itu. Saat ia mulai menyadari betapa parahnya luka-lukanya, ia merasakan sesuatu yang basah di sekitar pergelangan kakinya. Sambil menahan kelapanya agar bisa melihat ke bawah, dia melihat bagian dalam tubuhnya terkumpul di kakinya. Bertekad untuk sampai ke tempat yang aman atau kehilangan nyawa saat mencoba, Allison yang tidak berpakaian dan berlumuran noda merah harus mencari cara untuk menyatukan kembali tubuhnya sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah mengetahui bahwa para penyerangnya telah meninggalkan pakaiannya, ia menggunakan bajunya untuk membuat gendongan untuk membawa bagian dalam tubuhnya. Sambil memegang bungkusan berharga itu dengan satu tangan, ia menggunakan tangan yang lain untuk menahan kelapanya. Dengan bentuk fisiknya yang kurang lebih masih utuh, ia melanjutkan perjalanannya untuk mencari bantuan. Perjalanan menuju jalan terdekat sangat sulit, terutama dengan kondisi Allison yang genting. Namun entah bagaimana, dengan kekuatan kemauan atau bantuan yang tak terlihat, dia berhasil mencapai jalan raya. Baginya, rasanya seperti ada kekuatan yang membimbingnya meskipun tidak terlihat atau dapat dijelaskan. Allison akhirnya pingsan di tengah jalan karena lelah. Saat dia terbaring di trotoar, hampir tak sadarkan diri, dia melihat lampu mobil mendekat dari kejauhan. Ketika mobil itu mendekat, pengemudi melambat dan melihatnya, tapi kemudian pergi tanpa menawarkan bantuan. Beberapa saat kemudian, malaikat penolongnya akhirnya muncul. Ada kendaraan lain yang datang. Tidak seperti mobil sebelumnya yang melewatinya, mereka berhenti dan memberikan pertolongan. Seorang mahasiswa kedokteran hewan bernama Tian Er sedang melakukan perjalanan dengan temannya. Mereka berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Mereka melihat Allison tergeletak di tengah jalan. Sementara temannya menelepon ambulan melalui telepon genggamnya, Tian berlutut dan dengan lembut menjaga Allison. Dia kemudian meyakinkan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Entah apapun alasannya, malam itu ambulan membutuhkan waktu hampir 45 menit untuk menempuh perjalanan yang biasa bisa dicapai selama 15 menit. Ketika mereka akhirnya tiba di tempat kejadian, meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, reaksi para medis yang terkejut menunjukkan bahwa peluang korban untuk bertahan hidup hampir nihil. Ketika ambulan menurunkan Allison di rumah sakit setelah perjalanan yang memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya, dokter ruang gawat darurat langsung menangani wanita muda yang mengalami lebih banyak cedera daripada yang biasa dapat ditahan oleh tubuh. Meski begitu, dengan keyakinan bahwa di mana ada kehidupan, di situ ada harapan, mereka mengerahkan semua yang mereka miliki untuk membawa pasien mereka yang telah menunjukkan kemauan yang luar biasa untuk hidup kembali dari ambang kematian. Tian yang telah mengikuti petugas medis pertama ke rumah sakit tetap berada di dekatnya hingga kondisi Allison stabil. Dia dianggap sebagai pahlawan karena pertolongannya. Ajaibnya, tidak ada satupun dari 50 luka tusukan tersebut mengenai arteri atau organ penting dalam tubuh. Bahkan meskipun rongga perutnya terbuka dan terkena kotoran serta puing-puing, luka terbuka tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi. Sebagai akibat dari luka yang mengerikan di tenggorokannya, sebuah selang dimasukkan ke dalam tenggorokan Allison untuk membantu pernapasannya. Ketika para detektif membawa sebuah buku yang berisi foto-foto calon tersangka ke rumah sakit, hanya beberapa jam setelah serangan itu, dia telah memilih Franz Durtoit dan Teuns Kruger sebagai penyerangnya.
Bersemangat untuk menyingkirkan duo pembunuh itu dari jalanan sebelum mereka dapat menyerang lagi, dia kemudian menceritakan semua yang dia ingat tentang kejadian yang akan selamanya mengubah jalan hidupnya. Meskipun dia tidak dapat berbicara, dia dapat memberikan laporan tertulis yang mencakup nama depan para pelaku. Ketika bukti ini ditunjukkan kepada jaksa penuntut, mereka meminta agar dokternya mencabut selang dari tenggorokannya agar bisa dapat menyebutkan nama-nama tersebut secara lisan. Mereka menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman mereka, kata-kata yang diucapkan memiliki dampak yang lebih besar dalam sidang pengadilan daripada tulisan di selembar kertas. Baik dokter maupun pasien menyetujui permintaan tersebut. Ketika selang itu dilepas, Allison tersenyum dan berkata bahwa rasanya luar biasa bisa lepas dari alat yang mengganggu itu. Dia kemudian menyebutkan nama-nama orang yang telah berusaha untuk mengambil nyawanya agar semua orang di sana bisa mendengarnya. Dan dengan pernyataan lisan tersebut, para detektif langsung pergi mencari pasangan kriminal tersebut. Karena keduanya sebelumnya pernah berurusan dengan hukum, mereka tidak sulit untuk ditemukan. Salah satu tersangka, Frans du Toit, adalah seorang suami dan ayah berusia 26 tahun yang memiliki riwayat kriminal, termasuk serangan kekerasan terhadap wanita. Meskipun dia telah dituduh melakukan pemerkosaan beberapa kali, dia berkali-kali lolos dari hukuman. Selain reputasinya sebagai penjahat seksual, Frans juga memiliki kecenderungan untuk melakukan pembakaran dan tercatat pernah membakar sebuah sekolah saat masih remaja. Sementara untuk rekannya, Theuns Kruger tumbuh dengan hidup dari tangan ke tangan dalam sebuah rumah tangga yang diduga penuh kekerasan. Ayahnya bukannya bekerja di bidang penegak hukum, melainkan seorang penjahat karir yang sering keluar masuk penjara selama masa kecil putranya. Tanpa penampilan yang memadai maupun kecerdasan, dia adalah seseorang yang dianggap menjijikan oleh sebagian besar wanita. Tersengat oleh penolakan yang terus-menerus, ia tumbuh menjadi benci lawan jenis, hampir sama seperti dia menginginkan mereka secara seksual. Ketika Frans diinterogasi oleh polisi mengenai apa yang terjadi pada Allison, dia mengira bahwa dia sedang diinterogasi mengenai sebuah kehilangan nyawa. Ketika dia diberitahu bahwa korban selamat, dia langsung terlihat sangat panik. Tidak beberapa lama kemudian, Allison diminta untuk menunjukkan para penyerangnya dari barisan kriminal yang ditempatkan polisi di suatu ruangan. Meskipun mereka telah mengubah penampilan mereka untuk menghindari keadilan, Allison dengan mudah menunjukkan Frans dan Theuns. Terlepas dari usaha mereka untuk mengelabui Allison, wajah mereka telah terpatri dalam ingatannya. Pasangan ini kemudian didakwa atas tuduhan penculikan, pemerkosaan, dan pencobaan penghilangan nyawa. Dan inilah yang terjadi selama proses persidangan dan juga update terbaru mengenai mereka yang terlibat dalam kasus ini. Persidangan dimulai pada tanggal 12 Juni 1995. Ketika para terdakwa dibawa ke pengadilan setiap hari, Detektif Melvin Humpel menjadi sosok paling keras menyuarakan hukuman yang berat kepada kedua pelaku. Ia yang merupakan sosok yang mengepalai investigasi kasus ini dan sangat ingin kedua pelaku diganjar hukuman yang berat karena perbuatannya yang begitu kejam. Pada tanggal 7 Agustus, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah atas semua tuduhan. Hakim ketua menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Frans dan Theuns. Dia sangat terkejut dengan sikap mereka yang tidak berperasaan dan kurangnya rasa kemanusiaan, sehingga dia mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu dengan memberikan peringatan bahwa mereka tidak akan pernah diizinkan untuk melihat cahaya matahari lagi. Namun sayangnya berdasarkan update terbaru, pada bulan Juli 2023, Frans du Toit dan Theuns Kruger dibebaskan bersyarat setelah menjalani hukuman penjara selama 28 tahun. Meskipun hakim dalam kasus Allison telah secara khusus menyarankan agar mereka tidak pernah dibebaskan, rekomendasi bijaknya tidak diindahkan. Hingga saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan penyesalan atas serangan mereka terhadap Allison. Sementara untuk Allison, ia keluar dari rumah sakit setelah 3 minggu. Dengan jalan yang masih panjang di depannya, ia melanjutkan rehabilitasi secara rawat jalan. Hidupnya kembali ke jalur yang benar. Allison menikah dan menjadi ibu dari 2 orang putra. Ini adalah kemenangan lain bagi wanita yang para penyerangnya telah mengakui bahwa mereka telah dengan sengaja mencoba menghancurkan organ kewanitaannya. Sekali lagi, kekuatan dan tekad Allison telah mengalahkan tindakan kekejaman mereka yang tak terkatakan. Tian Ehlert,
Pria yang telah menyelamatkan nyawa Allison di jalan yang gelap itu sangat terpengaruh oleh kejadian tersebut sehingga ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya menjadi dokter hewan. Alih-alih merawat hewan, ia mendaftar sekolah kedokteran dan menjadi dokter. Bertahun-tahun kemudian, dia akan membantu melahirkan anak kedua dari wanita yang pernah dia selamatkan dari cengkeraman maut di malam bulan Desember yang sepi. Detektif Melvin Humple yang telah bekerja tanpa lelah untuk membawa para pelaku ke pengadilan meninggal dunia pada bulan Februari 2020 karena serangan jantung hebat. Pria yang telah dipuji sebagai pahlawan oleh Allison dan masyarakat luas ini baru berusia 63 tahun pada saat kehilangan nyawanya. Saat video ini dibuat, Allison Botha terus membagikan kisah yang luar biasa tentang kelangsungan hidupnya kepada khalayak di seluruh dunia. Sebuah contoh cemerlang dari kekuatan semangat manusia. Ia menjadi inspirasi bagi para korban dimanapun yang telah menghadapi kejahatan yang tidak murni dan hidup untuk menceritakan kisahnya.